Tama memperhatikan bahwa nomor plat mobil ini sangat istimewa. Sepertinya itu adalah bagian nomor khusus yang umum di ibu kota, jadi dia bertanya, "Paman, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Marshall keluar dari hanggar sambil menjawab, "Ini secara khusus diajukan oleh departemen yang menerima investasi kami. Hal ini terutama ditangani oleh Departemen Keamanan, dan faktor keamanannya tinggi." Setelah mengatakan itu, Marshall menambahkan, orang tua itu kecanduan menghabiskan uang akhir-akhir ini. Jumlah total kerjasama yang dibahas selama periode ini telah melebihi 100 miliar dolar AS. Semuanya adalah industri lokal yang menjanjikan dan cakupannya sangat luas. "Dalam beberapa hari, paman keduamu dan aku akan pergi. Kami akan berinvestasi pada baterai litium. Perusahaan berencana membangun produksi baterai litium tingkat atas dan basis penelitian dan pengembangan. Mengkhususkan diri dalam pengembangan baterai litium berdaya kepadatan tinggi yang diperlukan untuk kendaraan energi baru. Selanjutnya, paman keduamu juga berencana untuk langsung membangun merek kendaraan energi baru dan memanfaatkan domestik. Rantai pasokan teratas di bidang energi baru terlibat langsung dalam pembuatan kendaraan." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya sebuah keluarga belum pernah terlibat dalam industri manufaktur sebelumnya. Mengapa kali ini mereka terlibat langsung dalam pembuatan kendaraan? Industri ini memiliki siklus investasi yang panjang. Ini juga menghabiskan banyak energi, dan margin keuntungannya tidak terlalu optimis. Marshall menjelaskan sambil tersenyum, energi baru memang merupakan arah umum pengembangan mobil di masa depan. Dunia sedang mempromosikan netralitas karbon dan memenuhi standar karbon. Perusahaan energi baru adalah prioritas utama untuk mencapai standar karbon. Selain itu, biaya energi ramah lingkungan lebih rendah dan tidak bergantung pada impor. Hal ini dapat sangat mengurangi permintaan impor minyak. Di masa depan, harga bahan bakar fosil akan semakin tinggi, dan manfaat energi baru akan semakin besar. Ini menjadi semakin jelas. Saat berbicara, Marshall menambahkan, terus terang, orang tua itu masih berharap untuk berinvestasi di industri. Industri dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengintegrasikan lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya untuk pengemasan. Manfaat dari peningkatan ini akan lebih besar, dan jika hal ini dapat mendorong peningkatan seluruh industri, maka hal tersebut akan lebih baik lagi. Tama mengangguk penuh pengertian dan berkata, "Investasi kakek kali ini menempatkan keuntungan di urutan kedua." Marshall berkata, orang tua itu mengatakan bahwa untuk proyek apapun, pertimbangan pertama adalah seberapa besar bantuan yang dapat diberikannya ke Indonesia. Pertimbangan kedua adalah seberapa besar hal ini dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di bidang ini. Pertimbangan ketiga adalah keuntungan dan pengembalian proyek. Tama mengangguk ringan. Semula ia berharap keluarga Polen bisa bekerja sama dengan para pejabat untuk membuat Black Mamba takut. Namun dia tidak menyangka kakeknya punya rencana jangka panjang seperti itu. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil bendera merah Tama melaju ke sebuah hotel tamu negara yang tidak dibuka untuk umum. Setelah mendaftar, Marshall dan Duncan membawa Tama ke villa tempat tinggal kakek Nicholas. Hotel tamu negara ini sebagian besar terdiri dari villa-villa kecil yang mandiri, di mana tamu tidak bisa saling mengganggu, menjadikannya tenang dan aman secara bersamaan. Begitu Marshall memarkir mobilnya di depan villa, kakek Tama, Nicholas dan paman keduanya agam keluar untuk menyambutnya. Begitu Tama keluar dari mobil, dia bergegas menemui kakeknya dan berkata, "Kakek, kenapa kamu keluar?" Nicholas tersenyum dan berkata, "Cucuku sudah datang jauh-jauh, bagaimana mungkin aku tidak keluar untuk menyambutnya?" Setelah itu, dia meraih tangan Tama dan berkata dengan penuh emosi, "Tama, kamu telah bekerja keras hari ini.
Tama berkata dengan ringan, "Tidak sulit, kakek, ayo masuk dan bicara." "Oke." Nicholas mengangguk. Dia mengajak semua orang untuk masuk villa bersama. Setelah memasuki villa, Nicholas tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Tama, bagaimana situasi di New York? Tolong beritahu kakek secara detail." Tama tahu bahwa lelaki tua itu sangat prihatin dengan situasi di New York. Apalagi dengan pria itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pamannya Pavel. Oleh karena itu, dia secara kasar menjelaskan proses bagaimana dia bisa terlibat dengan Pavel setelah tiba di Amerika Serikat. Dan bagaimana dia membunuhnya dan Earl keempat dari Black Mamba. Mendengar bahwa Pavel telah diubah menjadi abu dan bahkan abunya telah dibersihkan oleh keluarga Rothschild, Nicholas hanya bisa menghela nafas. "Pavel, bajingan ini, menghancurkan hidup Teresa. Aku tidak bisa melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri." "Sayang sekali," Tama berkata. "Kakek, apa yang akan kamu katakan pada Bibi?" Nicholas berkata, "Pavel juga merupakan tokoh besar yang terkenal di New York. Dia menghilang dari dunia, dan tidak lama lagi beritanya akan keluar. Saat berita itu sampai ke telinga bibimu seharusnya bisa menebak bahwa dia pasti sudah mati. Untuk detail lainnya, lebih baik jangan beritahu dia. Mulai sekarang, semua orang akan memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang akan menyebut orang ini lagi." Pada titik ini, Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pavel adalah ancaman besar bagi keluarga Polen ketika dia masih hidup. Kematiannya adalah hasil terbaik bagi keluarga Polen, jadi masalah ini juga harus diselesaikan. Hentikan sepenuhnya setelah kematiannya dan jangan biarkan hal itu menimbulkan efek apapun selanjutnya. Bibimu seharusnya bisa memahaminya." Tama mengangguk ringan. Seperti yang dikatakan kakeknya, cara menanganinya secara diam-diam sebenarnya adalah cara terbaik. Kali ini, Nicholas berkata lagi, "Tama, aku sudah membicarakan hal ini dengan pamanmu. Di masa depan, kita ingin secara bertahap melepaskan pasar AS. Selain ekuitas perusahaan lain yang kita investasikan di Amerika Serikat, aset lain di Amerika Serikat yang dapat dialihkan akan ditransfer kembali ke Indonesia. Dan mereka yang tidak dapat dipindahkan harus mencari cara untuk menghadapinya. Aku ingin mendengar pendapatmu mengenai masalah ini." Tama berkata, "Kakek, ini masalah keluarga Polen. Kamu dan paman harus memutuskan." Nicholas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tama, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa kau memiliki 60% dari seluruh aset keluarga Polen, jadi hal ini harus mendapat persetujuanmu. Lagi pula, segala sesuatu di keluarga Polen akan selesai di masa depan. Kau bisa langsung memutuskan hal-hal besar. Ide kita akan dilaporkan kepadamu dalam bentuk proposal, namun keputusan akhir tetap ada di tanganmu." Tama tersenyum dan berkata, "Kakek, terakhir kali aku katakan bahwa aset keluarga Polen tidak akan dihitung. Aku tidak bisa menerimanya sekarang. Aku akan menunggu sampai aku menyelesaikan pertemuan penyelesaian. Sebelum itu, semuanya masih terserah kakek." Faktanya, Tama tidak berniat meminta harta keluarga Polen dari awal hingga akhir. Bagi Tama, hal-hal seperti uang telah lama kehilangan arti dari mata uang itu sendiri. Yang tersisa hanyalah serangkaian angka yang tak terhitung jumlahnya. Janji lisan kepada kakeknya untuk mengambil alih aset tersebut hanyalah tindakan sementara setelah dia melihat kakeknya terlalu gigih. Jika Black Mamba bisa dilenyapkan suatu hari nanti, dia lebih memilih pensiun ke pegunungan daripada terus bertanggung jawab atas wilayah bisnis tersebut. Nicholas berkata saat ini, "Tama, menyerahkan Amerika Serikat berarti banyak aset kita yang tidak dapat diambil dari Amerika harus menemukan cara yang sesuai untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Entah dengan menjualnya atau mencari cara untuk mengelolanya. Jika tidak, kita akan membiarkan aset tersebut
industri, dan karyawannya tetap di sana. Dan tidak ada yang bisa mengoordinasikan dan mengelolanya, aset-aset ini hanya akan bertambah buruk. Menjadi kurang berharga, bahkan akhirnya menjadi aset negatif. Apa kau punya pemikiran tentang ini? Tama tahu apa maksud kakek. Sebelum putus dengan Pavel, dia pada dasarnya bertanggung jawab atas bisnis keluarga Poland di Amerika Serikat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.